Mas Ipo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Siap. Nggak bilang-bilang masih silaturahim ya. Apa kabar? Ya, Kau tahu acara ini? kan diposting tadi A. Oh Ya, gitu, suka ikutan juga, ngedengar-dengar gini-gini. selalu kalau ada pas lihat pasti insya Allah join insya Allah. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Ipo? Sok, ada lagi tapi siapa mah bisnisnya udah gede sekarang ya. Amin, 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 amin. Kenapa suka Eh, ngirim terus ke itu tuh herbal? Apa tuh namanya? Propolis. kan biar AA-nya tambah sehat. Kalau ngirim juga nggak pelit-pelit tuh jebret-jebret. Gimana nih amalan apa nih Mas Epo buat teman-teman semua yang menyimak ini pengalamannya? Saya itu ya saya sih sebenarnya biasa aja, A. Tapi alhamdulillah punya mitra-mitra itu mereka banyak yang soleh. Jadi Masya mereka Allah. Al-Qur'annya terjaga gitu ya. Terus juga saya pribadi kayak puasa sunnah kan jarang-jarang. Tapi mereka tuh puasa sunnahnya terjaga. Terus mereka Hmm. juga tahajud duhanya Masya Allah gitu ya. Kayak tadi pagi kita itu meeting jam 3 pagi. Yang hadir tuh 2.600 2.600 Masya mitra Allah. jam 3 pagi. Dan Lah kita itu pakai apa tradisikan meeting tiap hari Senin. 2600? Meeting 2600 Pakai pakai Zoom-nya 1.000, sisanya di streaming YouTube. Dan oh. itu tradisi kita rutin tiap Senin ya, bagi mereka yang mitra. Jadi hadir. Bagi yang belum terbiasa, agar terbiasa bangun lebih awal sebelum subuh. Kan bangun sebelum subuh ini kan sehat banget. Itu bikin, kata Nabi, mengusir penyakit dari tubuh. Dan kedua juga, kata orang Barat, curi start. Jadi yang lain bangun jam 6 ya, kalau orang Barat gitu ya. Nah kitanya bangun lebih awal, 3:30 gitu. Jadi 2,5 jam lebih untung gitu. Itu jadi ya alhamdulillah mitra-mitra sih yang hebat, bukan kitanya. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Walah, mitra jadi berapa mitranya sekarang yang udah gabung tuh? Adalah beberapa. Alhamdulillah. Baik-baik, Alhamdulillah. apalagi nih Mas Ipo nih cerita dari para mitra yang rezekinya semakin dibuka oleh Allah, mungkin ada hikmah yang bisa Ya, dijadikan buat teman-teman. jadi sebenarnya kita nggak ada strategi khusus, Justru kita kayak kemarin ya, kan awal-awal pandemi terus terang semua orang ketakutan. Jadi memang akhirnya orang beli lebih banyak, konsumsi lebih banyak. Tapi begitu masuk bulan April, kemudian Ramadan, saya kan mulai jernih berpikir kan ini nggak benar juga. Jadi saya bilang kalau teman-teman di rumah aja, nggak ada kemana-mana, ya jangan minum berlebihan. Jadi mereka tuh rata-rata minum 3 sampai 5 kali konsumen itu. Jadi sehari 3 sampai 5 kali. Saya bilang ini cukup 1 kali aja, gitu. Ya 1 kali aja cukup. Uh, dan itu ya aman insya Allah gitu kan. Sebenarnya mau 3 kali 5 kali juga aman. Tapi sebenarnya 1 kali pun sudah cukup gitu. Nah, kita ngomong seperti itu apa adanya, ya ternyata memang sebagian orang mengurangi pembelian ya, tapi akhirnya kita dapat customer baru, orang tambah percaya. Jadi gitu aja sih, nggak ada strategi bisnis yang khusus sih, insya Allah nggak ada. Tapi memang kita udah terbiasa sebelum pandemi ini online, jadi memang biasa di rumah. Karena mitra-mitra ini juga 60% ibu-ibu, dan data dari kementerian juga, Kementerian Koperasi ya, katanya 60% UKM juga dikelola oleh ibu-ibu, makanya kami berusaha mengantarkan para ibu-ibu ini kembali di rumah, lebih ramah di rumah. Ya, jadi tugas kita seperti Iya. itu. Jadi dengan online itu ternyata bisa. Memang dengan online ini Masya Allah termasuk sekarang ceramah online juga di rumah ya. Kalau keluar ya resikonya makin tinggi nih. Jadi Allah menyiapkan Ya. teknologi, Allah memberikan wabah ini pasti bukan sesuatu yang sia-sia. Banyak hikmahnya. Juga beruntung sekali nih dengan ya maksudnya beruntung itu diberi kesempatan waktu lebih leluasa untuk belajar, untuk evaluasi diri, untuk tukar pikiran, syariatnya dengan adanya wabah. Wabah ini adalah saat untuk kita mengasah gergaji lah. Pokoknya mah kalau gergaji semakin tajam, maka semakin efektif gitu ya. Ada saran-saran yang lain nih, Mas Ipo, sebelum kita dengar juga dari yang lainnya. Jadi ya seperti Ya, bilang ya, jadi pandemi ini membuat kita sadar apa yang benar-benar prioritas. Jadi akhirnya kita lebih memprioritaskan agama, kita lebih banyak berdoa, kita memprioritaskan keluarga, kita memprioritaskan kesehatan.
Kalau hari biasa kita lupa, tapi begitu pandemi saya akhirnya juga invest waktu lebih banyak bersama keluarga, invest waktu lebih banyak untuk agama gitu. Jadi itu sih yang paling terasa pandemi sekarang ini. Pak. Jadi ini bagian dari karunia ya, yang biasanya sibuk kepada Allah serba sisa, hafalan gak nambah, sekarang oleh Allah diberi kesempatan seperti ini, betul? Masya Allah. Jadi saya kan sama A belajar udah lama ya. Jadi kalau A juga nggak ada pakai strategi macam-macam ya saya dalam bisnis. Kita juga berusaha nggak pakai macam-macam lah. Jadi intinya berusaha menawarkan, berusaha ngasih tahu yang baik-baik itu aja ya. Kalau ternyata orang pakai suplemen yang lain ya alhamdulillah. Kalau pakai kita ya alhamdulillah gitu. Kalau orang belinya kebanyakan ya jangan. Ya kalau dia cukup satu kali ya satu kali. Kecuali dia keluar rumah. Kalau dia keluar rumah ya sudah kita anjurkan dia 2 kali gitu. Jadi ini sih yang kita iniin ya. Dan alhamdulillah orang malah tambah percaya sama kita gitu. Karena ya apa adanya ya. Karena A juga bilang ya nggak usah strategi banget lah gitu ya. Kalau memang barang bagus mah insya Allah orang nanti percaya dengan sendirinya gitu. Terus juga mitra-mitra ini kan banyak. Dan mitra-mitra ini adalah haus dengan pembinaan. Jadi memang kita setiap hari itu membina mereka. A. Jadi kita bina melalui Zoom ya, melalui grup WA gitu ya. Mereka berharap biar kesehatannya membaik, mereka berharap biar rezekinya membaik. Dan materi yang kita berikan itu sekitar 70% itu adalah non-bisnis, 70% non-bisnis. Jadi kita undang ulama-ulama, ustadz-ustadz juga gitu ya. Agim juga waktu itu pernah sekali, alhamdulillah. Ya, jadi 70% itu materi tentang parenting, tentang keluarga, tentang anak, tentang agama, tentang fikih sholat, ya, fikih wudu dan semuanya. Nah, sekitar 30%, 35% barulah materinya tentang bisnis gitu. Nah, yang serunya itu ternyata begitu keluarga diperbaiki, agama diperbaiki, itu ya alhamdulillah nafkah akhirnya makin baik juga, alhamdulillah. Jadi korelasinya kuat banget ternyata. Ya. Jadi begitu keluarga makin beres, anak mudah diatur gitu. Itu. Karena yang membagikan rezeki itu kan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu melihat setiap saat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Jadi walaupun tidak jagoan strategi, tapi kalau orangnya mau dikasih rezeki oleh Allah ya dapat dia ya. Apalagi kalau kita berusaha memperbaiki diri sehingga Allah suka ke kita. Mungkin kita lugu di dalam bisnis ya, tapi kita punya dikasih hati yang baik, akhlak yang baik. Lah Allah ngasih rezeki gampang saja itu ya. Tinggal didatangkan yang ahli. Kalau kita kurang jago keuangan, nanti Allah datangkan yang ahli keuangan. Kita kurang mahir di dalam misalkan strategi marketing, nanti ada yang dibuat bergabung yang bisa marketing. Karena Allah yang mengatur segala urusan, maka benar, jadi lempeng-lempeng saja hidup, nggak usah serakah, jangan kemaruk, jangan licik, begitu ya. Terima kasih Mas Ipo.